Hidup Ratu Joda! 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 Yang Mulia, haruskah kuhadirkan hadiah dari Amer? Raja Barmal telah mengirim 100 kuda asli bangsa Arab dan 50 gajah untuk Anda. Ratu Mainawati menghadiahi Anda dengan permata berharga dan langka pada kesempatan berharga ini. Ini kesempatan yang bagus. Semua orang sibuk merayakan perayaan. Hari ini aku harus mampu menyelesaikannya. Apa yang saat itu tidak bisa kulakukan karena Gulbada. Aku harus mencari informasi apapun taruhannya. Aku harus pergi dari sini sebelum ada orang yang menangkapku. Aku tidak diizinkan untuk menghadiri pesta, makanya aku ingin melihatnya dari teras. Ikutlah denganku, kau tidak harus berkeliaran sendirian di istana. Ikut denganku, aku akan membantumu untuk melihat-lihat. Tidak, aku tidak mau pergi denganmu. Kalau aku pergi ke sana, Yang Mulia akan marah padaku. Dia tidak akan marah, aku akan membawamu ke suatu tempat yang dimana kau bisa melihat segalanya. Ikut denganku, ayo, ayo. Padahal ini kesempatan yang sempurna, tapi Moti sudah merusak segalanya. Jala, ritual Mughal sudah diikuti. Salah satu ritual Rajput juga harus diikuti. Ritual apa itu, Ibu? Ini permainan pencarian terhadap mata ajaib. Ikutlah denganku. Ratu Joda, kau tersenyum pada semua orang di sini kecuali padaku. Apa kau benar-benar marah? Aku tidak marah, tapi kau melukai perasaanku, Yang Mulia. Kau tidak mengizinkan Senas menghadiri pesta. Itu bukan karena aku berprasangka terhadap dirinya. Aku hanya tidak ingin dia sampai membuat kita jadi malu. Dia tidak akan menimbulkan kekacauan dengan sengaja, Yang Mulia. Tapi dia mungkin menyebabkan itu secara tidak sadar. Kau tahu apa yang dia lakukan beberapa hari yang lalu pada Rahim? Jika dia kekanak-kanakan, maka berarti kita harus mengendalikannya, Joda. Ibu minta maaf, Jala, tapi ibu dengar kau bilang sesuatu tentang anak-anak. Ini bukan hal serius, Bu. Joda tahu lebih banyak tentang anak-anak daripada aku. Kalau dia belum jadi ibu, bagaimana dia bisa tahu tentang anak-anak? Saat dia punya anak sendiri, dia akan mengerti. Ayo kita pergi, kita harus mulai upacaranya. Kalian harus menemukan mata ajaib dalam pot ini.
Begitu kalian menemukannya, kalian buat keinginan untuk diri kalian. Mendengar bahwa Dewa Krishna sangat menyukai permainan ini. Dia memainkannya dengan kekasihnya Radha. Ratu Joda, aku berharap kau menemukan mata ajaib itu. Kuharap kau memenangkan permainan ini. Bagus, sekarang kau bisa buat keinginan. Ibu, aku ingin berharap sesuatu, tapi... Tidak apa-apa, Bu. Aku akan membuat harapan atas nama dirinya. Bahkan aku berharap sesuatu untuk kalian berdua. Aku berharap tidak lama lagi kalian berdua diberkati dengan seorang anak yang menawan. Salam Yang Mulia Ratu Dukaya. Tugasmu sudah selesai? Iya Yang Mulia, dokternya ada di sini. Sekarang suruh dia masuk. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun masuk ke ruanganku ketika dia ada di sini. Apa kau mengerti? Pergilah. Baik Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Silahkan kau duduk di sini. Kami telah mencoba setiap jenis pengobatan, tapi tidak ada peningkatan dalam kondisi kesehatan pasien. Apa kau punya obat yang dapat membantu memulihkan kesehatannya? Setiap penyakit di dunia ini memiliki obat. Setelah aku memeriksa pasien, aku akan dapat mengetahui pengobatannya. Aku sangat berterima kasih padamu. Kau adalah harapan terakhir kami. Apa kau dengar itu? Tabib mengatakan kau akan segera sembuh. Silakan lewat sini. Baik. Kau harus sembuh apapun taruhannya. Saat itu juga, aku harus menyelesaikan misiku secepat mungkin. Yang Mulia, perwakilan rakyat dari kita ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Karena Anda rakyat sangat bahagia dan kami sangat puas. Semoga Tuhan memandikan berkatnya pada kalian berdua. Semoga Tuhan memenuhi semua keinginan Anda yang mulia. Amin. Amin. Joda, mendekatlah padaku. Ya? Apa? Aku lebih memilih tidak ingin mendengarku, atau kau ingin aku mengungkapkan perasaan dengan suara keras di depan semua.
Kuharap kau ingat, Jun. Pada malam ini, kita harus membicarakan mengenai anak dan masa depan kita. Apa kau memintaku untuk duduk lebih dekat untuk memberitahu ini? Tentu, ini masalah yang sangat sensitif dan serius. Kita seharusnya tidak membuang waktu lagi. Lihatlah, alam semesta menginginkan kita untuk duduk lebih dekat. Mengatakan yang sebenarnya. Iya, Yang Mulia. Kolam berbaring. Ratu Nugaya. Apa yang dia katakan benar? Iya, Yang Mulia. Ini adalah masalah yang sangat serius. Aku ingin kau menceritakan semuanya padaku. Iya, Yang Mulia. Kau akan menjadi seorang ayah. Kerajaan Mughal akan memiliki seorang pewaris. Aku telah berjanji padamu bahwa aku akan memberikan kebahagiaan. Aku telah berjanji untuk memenuhi impianmu menjadi seorang ayah. Dan aku memenuhi janjiku. Rasanya aku tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Kau telah memberikanku hadiah yang paling indah di dunia ini. Ya Allah, kau berbelas kasih dan menjawab doa-doaku. Aku akan menjadi seorang ayah. Kalian dengar baik-baik, kalian rawatlah dengan baik Ratu Nugaya. Setiap cerobohan tidak akan ada toleransi. Beritahu kepala pelayan bahwa dalam perintah untuk merawatnya, kalau perlu bekerjakan lebih banyak pelayan. Dan aku ingin, tidak kalah pentingnya, semua harus dikumpulkan sebelum diberikan kepadanya. Entah itu berupa obat ataupun bahkan makanannya. Panggil pemuka agama kita. Dia akan mendoakan anak ini sepanjang hari dan sepanjang malam. Tanggung jawabmu mengurus setiap kebutuhannya. Pastikan tidak ada yang salah. Bila sampai terjadi kecelakaan, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Aku sudah lama menunggu hari seperti ini dengan tidak sabar. Karena kau, akhirnya aku mendapatkan apa yang selama ini aku inginkan. Terima kasih, Nugaya. सुनो आदाब रुकैया बेगम माँ बनने वाली है क्या apa? Ya Allah, kaya terjadi seorang ibu. मैंने खुद शाहिया की मसाहिबा को ये कहते हुए सुना है खुदा का शुक्र है रुकैया बेगम की मनमांगी मुराद पूरी हो गई। खुदा का शुक्र है। ये सच है हुजूर। ये खबर देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिलने जा रहा है। Kepala permaisuri yang mulia raja, Ratu Rukaya akan menjadi seorang ibu. Ya Allah, तूने सुन ली मेरी मौला। मुगल सल्तनत को उसका वारिस मिलने वाला है। Ini sebagai tanda terima kasih. हम
sangat gembira. Sepertinya hari-hari baik berada di hari ini, Bu. Kita mendengar kabar ini pada kesempatan ulang tahun pernikahan Yang Mulia Raja dan Joda. Aku sangat senang mengetahui hal ini. Sejauh yang aku ingat, kau pernah bilang padaku Ratu Ruqayyah tidak akan bisa melahirkan anak. Tapi sekarang kau bilang dia sedang hamil. Memang benar bahwa aku telah mengatakan demikian. Tapi Allah bekerja dengan cara yang aneh dan melakukan mukjizat setiap hari. Allah tampaknya telah menghadiahi Anda atas kebaikan Anda terhadap semua orang. Aku senang kalau aku terbukti salah. Allah मेहरबान है हकीम साहिबा हम बेहद खुश हैं कि इतने बरसों बाद जलाल की उम्मीद पूरी होने जा रही है। Selamat ya, Bu. Selamat kepadamu juga. Mubarak ho Malika Azam. Selamat kepadamu juga. Silakan ambil ini. Terima kasih. Kita akan mengingat hari ini selama beberapa tahun mendatang. Kita harus merayakan peristiwa yang bahagia ini dengan kemegahan. Kita harus membagikan hadiah pada rakyat. Kabar bahagia ini harus diumumkan di seluruh kerajaan. Tidak, Jiji Angga. Kita tidak bisa lakukan itu. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, kita harus mengendalikan emosi kita. Tidak seorang pun kecuali yang ada di istana yang boleh tahu tentang hal ini. Bagaimana kalau musuh mencium kabar ini dan berniat jahat pada Ratu Ruqayyah? Jalal dan Ruqayyah sudah mengalaminya. Ruqayyah trauma dengan kehilangan anak dalam kandungannya. Bakshi Banu dan Ratu Ruqayyah keduanya akan jadi ibu. Aku akan punya 2 cucu. Terima kasih ya Allah. Aku sangat bersyukur kepadamu. Kau akan memberikanku hadiah yang paling berharga di dalam hidupku. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku berjanji padamu bahwa aku akan berusaha keras untuk mengurusmu. Aku senang kau bahagia. Aku senang Yang Mulia. Kucapkan selamat untukmu, Yang Mulia. Aku berterima kasih pada kalian. Ini memang hari yang sangat spesial bagiku. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku hari ini. Aku merasa memiliki sayap dan bisa terbang. Kenapa kita tidak mengumumkan kabar gembira ini pada rakyat, supaya mereka menjadi bagian ini? Dia benar. Rakyat akan gembira mengetahui bahwa anak pertama Anda akan segera lahir di dunia ini. Tidak apapun taruhannya. Kita telah mengalami kecelakaan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Aku punya lebih banyak musuh daripada yang aku inginkan. Aku ingin informasi ini untuk tetap tersembunyi. Agakan, pastikan keamanan di istana dan istana permaisuri tidak ada kekurangan sedikit pun. Akan kulaksanakan, Yang Mulia. Selamat Yang Mulia, selamat ya. Anda akan menjadi seorang ayah. Anda pasti sangat gembira. Ini untukmu. Kau ambillah. Aku ucapkan terima kasih. Aku tidak ingin kalung ini. Aku menginginkan kekalahanmu, Jalal. Kenapa aku merasa tidak nyaman? Dia adalah seorang raja. Dia memiliki banyak istri. Semua istrinya mencintainya. Dan dia memperlakukan semuanya dengan adil. Lalu kenapa aku merasa begitu gelisah? Ratu Joda. Kau dari mana?
Dari tadi aku mencarimu. Aku gembira sekali hari ini. Aku kesini untuk membagi kebahagiaanku. Yang mulia, ada banyak orang di sini. Dan kau bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka. Ada apa, Ratu Joda? Apa kau marah padaku? Jangan sentuh aku, Yang Mulia. Katakan padaku, mengapa kau begitu marah? Ini bukan apa-apa. Aku hanya lelah dan ingin berbaring di tempat tidur. Tolong katakan, ada apa? Apa kau tidak senang karena melihatku dan Ratu Rukaya bersama-sama beberapa saat yang lalu? Apa kau tidak bahagia bahwa aku menjadi seorang ayah? Kau adalah seorang raja. Bagaimana bisa ada orang yang akan marah padamu? Kau punya hak untuk menikahi wanita sebanyak apapun yang kau inginkan. Ratu Rukaya adalah istri pertamamu, dan dia adalah teman terdekatmu. Dan sekarang dia akan menjadi ibu dari anak pertamamu. Lalu kenapa aku harus merasa marah saat melihat kalian berdua bersama? Sejujurnya aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku dan Rukaya. Sudah sejak lama, bahkan mengobrol panjang dengannya. Ketika kau tidak di Agra, aku begitu tertekan. Lalu aku pergi menemui Ratu Rukaya. Cukup. Hentikan, aku tidak ingin mendengar kelanjutannya lagi. Aku tahu bahwa kau mempunyai banyak istri dan adalah tugasmu untuk mengurus kebutuhan mereka. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan emosiku, Yang Mulia? Bagaimana aku bisa menjelaskan pada diriku sendiri bahwa aku bukan satu-satunya yang berhak atas dirimu? Aku mungkin akan berpura-pura bahagia dalam situasi seperti itu, tapi kenyataannya sebenarnya, aku merasa sangat tidak bahagia ketika melihatmu bersama dengan orang lain. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan bahwa hanya karena suamiku adalah raja, aku harus membaginya dengan istri lainnya? Ini adalah hak yang diberikan pada seorang pria, dan adalah tugas wanita untuk menerima segalanya tanpa mempertanyakannya, Yang Mulia. Itulah yang diharapkan dari wanita yang sudah menikah. Seorang wanita bahkan tidak diizinkan untuk melihat seorang pria selain suaminya sendiri. Tapi kenyataannya jika seorang wanita memikirkan laki-laki lain, maka akan dianggap sebagai sebuah tindakan yang sama sekali tidak bermoral. Tapi seorang pria boleh berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dia inginkan. Kau boleh punya banyak istri dan setiap wanita yang kau nikahi diharapkan berterima kasih padamu karena dibawa untuk jadi istri dan permaisurinya. Hal yang sama diharapkan dariku, Yang Mulia. Ketika kau datang ke dalam ruanganku, aku diharapkan melakukan segalanya untuk menyenangkanmu. Dan saat kau bersamaku, aku tidak tahu untuk berapa lama aku akan menjadi pusat perhatianmu dan kapan kau akan bosan. Lalu, saat kau memilih menolakku, aku hanya diharapkan untuk merasa bersyukur untuk waktu yang diberikan suamiku. Bagaimana bisa kau membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain, Joda? Aku tidak pernah bisa membayangkan kau akan cemburu dengan teman masa kecilku dan ibu dari anak pertamaku. Benar, aku ini raja. Benar bahwa aku menikahi banyak istri, menghadiahiku karena memenangkan pertempuran, bahkan menikahi beberapa istriku hanya untuk membantu mereka. Aku menjauh dan mendekati mereka atas keinginanku sendiri. Tapi ini terjadi sebelum kau datang di hidupku. Sebelum aku bertemu denganmu, aku ini seorang pejuang yang kejam. Aku ini raja kejam dan bertindak sewenang-wenang. Aku seorang pria yang menerapkan semua hak-haknya tanpa berpikir. Hanya ada satu hal yang tidak aku miliki dan itu kemanusiaan. Dulu aku berpikir bahwa aku tidak punya hati. Aku tidak bisa merasakan emosi. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa kau adalah orang yang selama ini menghidupkan kembali perasaan yang tertidur di dalam diriku. Kau yang menunjukkan padaku bahwa aku mampu menjadi baik.
Joda, aku mempunyai banyak ratu dan pelayan yang melayaniku. Mereka semua bermimpi bersamaku. Tapi tidak satupun dari mereka bisa melihat apa yang aku impikan. Mereka semua hanya takut padaku. Aku tidak merasa sedih setelah mendengar penderitaan mereka, karena itu tidak berpengaruh untukku. Aku tidak berdoa untuk kebahagiaan mereka. Di saat aku terbangun, yang kulakukan hanyalah berdoa untukmu. Aku raja, aku memiliki hak untuk menikahi banyak wanita yang kuinginkan, dan juga tugasku untuk memperlakukan mereka dengan adil. Tapi tidak satupun dari istriku yang lain membuatku merasa seperti yang kau lakukan padaku selama ini. Kau satu-satunya yang mampu melihat apa yang aku inginkan di dalam hidup ini. Satu-satunya orang yang kucari dengan penuh ketakutan. Satu-satunya orang yang selama ini aku harapkan. Kau satu-satunya orang yang berani untuk mendorongku. Apa kau tahu kenapa itu semua kulakukan? Itu karena hati Jalaluddin Muhammad adalah milikmu, Joda. Kau tidak berada di sini karena aku ini raja. Kau berada di sini karena aku memang mencintaimu. Kau mungkin bukanlah wanita yang paling cantik di dunia, tapi kau adalah wanita yang dengan siapa aku ingin menghabiskan seluruh hidupku. Bahkan Dewa Krishna punya lebih dari 16.000 istri. Dia memenuhi kewajibannya terhadap masing-masing, tapi hatinya hanya milik salah satu dari mereka. Dia hanya mencintai Radha, Joda. Itulah sebabnya di setiap kuil di samping patung Dewa Krishna, mereka hanya menempatkan satu buah patung, yaitu Radha. Menjadi raja, tentunya aku memiliki tugas tertentu untuk aku penuhi. Tapi kau memegang tempat yang paling istimewa di hati. Joda, aku bisa meyakinkanmu bahwa setiap kali mereka menyebutkan namaku, mereka akan menyebutkannya bersama dengan namamu. Sejarah mungkin tidak mengingat aku sebagai Raja Jalaluddin Muhammad, tapi diingat sebagai Jalalnya Joda. Tapi waktu akan terus berubah, Joda. Aku mungkin tidak lagi akan duduk di atas singgasana. Tapi aku berjanji akan selalu mencintaimu, Joda. Kita akan selalu bersama-sama. Kita akan sehidup dan semati. Setiap kali mereka menyanyikan pujian Raja Jalaluddin, mereka menyanyikan pujian cinta Ratu Joda untuk diriku. Cerita kita bukanlah kisah seorang putri Hindu yang menikah dengan seorang Raja Mughal. Tapi kita adalah kisah dua orang yang jatuh cinta menyatukan dua agama. Kita adalah kisah tentang bagaimana seorang prajurit kejam menjadi baik, murah hati, dan adil. Dan kau adalah seorang wanita yang membuatku seperti sekarang. Apa kau tahu? Dengan menjadi seorang raja, kau punya banyak kewajiban. Kau diharapkan untuk memperhatikan semua istrimu. Tapi aku adalah istrimu. Bagaimana bisa aku menahan diri dari rasa cemburu ini? Ketika kau menyadari situasi itu, lalu untuk apa kau cemburu? Karena aku mencintaimu yang mulia. Jika kau mencintaiku, lalu mengapa ada jarak di antara kita?
ini padaku. Kau melukaiku, Yang Mulia. Aku tidak akan pergi. Tak ada yang bisa menghentikan. Ya, itu adalah malam terindah di dalam hidup kita. Malam itu segala penghalang di antara kita lenyap. Aku merasa seolah-olah bulan bersinar terang. Bulan bersinar malam itu, seolah-olah sedang merayakan bersatunya kita berdua. Malam ini akan mengubah arah masa depan. Setelah bertahun-tahun dari sekarang, orang-orang akan mengingat hari ini di dalam sejarah. Lihat itu, lihat bulan itu. Sesuatu pasti tampak berbeda. Malam ini, cinta telah menaklukkan semuanya. Apa kalian mengerti? Kalau begitu, ayo kita rayakan.